Embriologi perkembangan manusia. Minggu pertama perkembangan manusia dimulai dari fertilisasi di mana spermatozoon bersatu dengan oositus membentuk sigotum. Sigotum adalah sel totipotent terspesialisasi tinggi, mengandung kromosom ibu dan ayah, dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Sigotum menjadi manusia melalui proses pembelahan, migrasi, pertumbuhan, dan diferensiasi. Usia fertilisasi dihitung dimulai dari fertilisasi, sedangkan usia kehamilan dihitung dari hari pertama haid terakhir, lebih kurang 14 hari sebelum konsepsi. Fertilisasi berakhir dengan bercampurnya kromosom ibu dan ayah pada fase metafasis dari mitosis pertama sigotum dan berlangsung 24 jam. Fase fertilisasi dimulai dari pasase spermatozoon melalui corona radiata. Pada proses ini berperan hyaluronidase, yaitu enzim yang dilepaskan akrosoma, juga enzim mukosa tuba uterina. Selanjutnya, spermatozoon akan melakukan penetrasi zona pelusida dibantu oleh enzim yang dilepaskan oleh akrosoma. Reaksi zonalis adalah perubahan sifat pelusida sehingga impermeable terhadap spermatozoon lain. Selanjutnya terjadi fusi plasmalema oositi dan plasmalema spermatozoid. Kemudian kaput spermatozoid dan kauda spermatozoid akan memasuki sitoplasma oositus, sedangkan plasmalema dan mitokondria ditinggal. Dengan masuknya spermatozoon, maka meiosis 2 oositus akan selesai dan terbentuk oositus yang matur. Selanjutnya terjadi dekondensasi daripada kromosom akan membentuk pronukleus femininus. Selain itu terbentuk pula corpus sporare secundum. Selanjutnya terjadi pembentukan pronukleus masculinus. Sementara itu, kauda spermatozoid akan berdegenerasi. Pronukleus femininus dan pronukleus masculinus tidak dapat dibedakan. Oositus yang berisi 2 pronuklei kita sebut sebagai ootidium. Pronuklei akan berfusi menjadi agregasi kromosom diploid tunggal dan ootidium sekarang dinamakan sigotum. Pada saat ini kromosom tersusun menjadi fusus sisionis. Ya, gambar ini menunjukkan penetrasi spermatozoon melalui zona pelusida, kemudian akan sebuah spermatozoon akan masuk ke dalam oositus, akan terjadi dekondensasi kromosom sehingga nukleusnya sekarang kita sebut sebagai pronukleus, kemudian akan bergabung dan menjadi satu dengan kromosom 2N. Protein imunosupresen sekresikan oleh selula trophoblastika yang kita sebut sebagai early pregnancy factor didapatkan dalam serum ibu 24-48 jam setelah fertilisasi. Ya, jadi faktor ini digunakan untuk tes kehamilan dalam 10 hari pertama. Sigotum itu adalah kombinasi baru kromosom yang berbeda dengan yang ada dalam sel kedua orang tua. Ini menjadi dasar biparental inheritance dan variasi spesies manusia. Meiosis memungkinkan pencampuran bebas, crossing over, shuffle, sehingga akan dihasilkan rekombinasi materi genetik. Pembelahan sigotum. Mitosis berulang sigotum akan menjadi blastomerus yang menjadi lebih kecil, berlangsung sepanjang tuba uterina. Sigotum berada dalam zona pelusida, dimulai 30 jam setelah fertilisasi, setelah stadium 9 sel. Akan terjadi proses kompaksio membentuk molula yang terdiri dari 12 sampai 32 blastomerus. Molula itu dengan
molula, maka kita bisa membedakan selula interna molule dan selula eksterna molule. Molula itu terbentuk 3 hari setelah fertilisasi dan memasuki uterus. Jadi, zigotum yang masih dikelilingi oleh zona pellucida akan membelah menjadi 2 sel yang berukuran lebih kecil yang kita sebut sebagai blastomerus. Ya, kemudian akan membelah lagi. Kemudian setelah sampai pada stadium 9 sel akan terjadi reaksi konveksio sehingga terbentuk molula. Ya, molula memasuki uterus 4 hari setelah fertilisasi. Dan kavitas blastocystica akan muncul dalam molula. Dengan adanya rongga ini, maka akan terdapat 2 bagian, yaitu bagian trophoblastus. Bagian ini akan menjadi plasenta. Kemudian embryoblastus yang akan menjadi embrio. Blastocystis akan terapung bebas dalam sekret uterus selama lebih kurang 2 hari. Zona pellucida berdegenerasi bertahap dan menghilang. Dengan menghilangnya zona pellucida, ukuran akan membesar dengan cepat dan makanan diperoleh dari sekresi kelenjar uterus. 6 hari setelah fertilisasi, blastocystis akan melekat pada porus embryonikus. Trophoblastus berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sitotrophoblastus yang merupakan lapisan dalam, syncytialtrophoblastus lapisan luar. Ini merupakan massa protoplasmik, batas sel tidak dapat diamati. Pada hari ke-6, tonjolan seperti jari dari syncytialtrophoblastus akan menyerbu hingga textus connectivus daripada uterus. Sebelum akhir minggu pertama, blastocystis tertanam superficial di dalam endometrium dan mendapatkan makanannya dalam jaringan maternal. Pada hari ke-7, hipoblastus muncul pada permukaan dalam embryoblastus yang menghadap kavitas blastocystica. Pada gambar ini kita melihat proses di mana setelah ovulasi, oositus akan masuk bentuk folikel ke dalam tuba uterina. Ya, nanti di dalam bagian yang kita sebut sebagai ampula tuba uterina terjadi fertilisasi. Spermatozoon akan menembus corona radiata, zona pellucida, masuk ke dalam oositus. Sembari terjadi pembelahan, maka molula akan masuk ke dalam uterus. Jadi 4 hari setelah fertilisasi, molula sudah berada di dalam uterus dan dia mengapung pada uterus selama lebih kurang 2 hari sebelum memulai proses implantasi. Ya. Pada gambar E dan F kita bisa melihat blastocystis dengan kavitas blastocystica. Jadi dengan adanya kavitas itu tampak sel yang pada bagian luar yang kita sebut sebagai trophoblastus, kemudian kumpulan sel yang bagian dalam yang kita sebut sebagai embryoblastus. Ini adalah gambar asli dari molula. Ya, di sini juga kita bisa lihat ada kavitas blastocystica, embryoblastus, dan trophoblastus. Masih ada corpus porare di sini. Dan sisa-sisa dari zona pellucida pada gambar A. Selanjutnya ini adalah gambaran skematik dari dimulainya proses implantasi blastocystis ya pada dinding uterus. Ya, syncytialtrophoblastus pada gambar B terlihat dia mulai masuk ya ke dalam dinding uterus untuk melakukan implantasi. Ya, dia menghancurkan jaringan uterus. Pada minggu kedua perkembangan manusia, terjadi penyelesaian implantasi blastocystik. Implantasi blastocystik di endometrium bagian superior corpus uteri, lebih sering di dinding posterior, berlangsung hari 6 sampai 10 dan selesai pada akhir minggu kedua.
Implantasi dapat deteksi dengan USG dan radioimunoassay HCG pada akhir minggu kedua. Selulae syncytiotrophoblastика menggantikan sel-sel endometrium yang apoptosis pada sisi implantasi. Ya, selulae deciduales menjadi sumber nutrisi embrio. Syncytiotrophoblastус menyekresikan hormon HCG yang akan masuk ke dalam darah ibu dan dia akan mempertahankan corpus luteum. Ya. Nah, ini adalah gambaran pada minggu kedua di mana blastocystis akan menembus dinding uterus ya dengan penghancuran oleh syncytiotrophoblastус. Dia akan makin masuk ke dalam ya, dia akan merusak lapisan epitel daripada endometrium. Ya. Nah, kavitas amniotika selanjutnya akan terbentuk. Ya. Kavitas amniotika adalah ruang kecil dalam embryoblastus. Jadi dengan demikian, amnioblastus terpisah dari epiblastus dan membentuk amnion yang membatasi kavitas amniotika. Embryoblastus berubah menjadi diskus embryonicus biraminaris, circularis datar yang terdiri dari epiblastus, lebih tebal, selnya berbentuk kolumna tinggi dan berhubungan dengan kavitas amniotika. Sedangkan sel-sel yang di bawahnya kita sebut sebagai hipoblastus, bentuknya kuboid, kecil, dan dekatan dengan kavitas exosolomika. Epiblastus membentuk lantai dasar kavitas amniotika, berlanjut ke perifer dengan amnion. Hipoblastus membentuk atap kavitas exosolomika dan berlanjut dengan membrana exosolomika yang tipis. Membrana exosolomika dan hipoblastus membatasi vesikula umbilicalis primaria. Jadi kavitas exosolomika di sini berganti nama menjadi vesikula umbilicalis primaria. Dengan demikian, diskus embryonicus terletak di antara kavitas amniotika dan vesikula umbilicalis. Sel-sel endoderma extraembryonicum vesikula umbilicalis akan membentuk mesoderma extraembryonicum yang mengelilingi amnion dan vesikula umbilicalis. Mesoderma terus dibentuk dari sel-sel linea primitiva. Pada saat amnion, diskus embryonicus dan vesikula umbilicalis primaria terbentuk, maka akan muncul lakuna syncytiotrophoblastика. Lakuna ini berisi embryotrof yang menjadi sumber makanan untuk diskus embryonicus. Kapiler endometrium dan lakuna akan membentuk sirkulasi uteroplasenta. Konseptus 10 hari, embrio dan membrana ekstraembrionika akan tertanam sempurna dalam endometrium. Defek epitelium endometrium akan ditutup oleh crossing plaque di jaringan fibrin, sementara epitelium beregenerasi. Reaksio decidualis adalah transformasi sel jaringan ikat endometrium ketika konseptus berimplantasi, sel-selnya akan menjadi selulae deciduales. Pada embrio 12 hari, lakuna bergabung membentuk jejaring lakunaria yang merupakan primordia dari spasium interfilosum placenta. Spasium solomicum extraembryonicum terbentuk dalam mesoderma extraembryonicum, segera bergabung membentuk soluma extraembryonicum yang berisi cairan dan mengelilingi amnion dan vesikula umbilicalis, kecuali di tempat melekatnya ke chorion oleh pedunculus connectans. Ketika soluma extraembryonicum terbentuk, vesikula umbilicalis primaria mengecil, vesikula umbilicalis sekundaria yang lebih kecil terbentuk. Vesikula umbilicalis sekundaria dibentuk oleh sel endoderma extraembryonicum vesikula umbilicalis yang bermigrasi dari hipoblastus di sebelah dalam vesikula umbilicalis primaria. Vesikula umbilicalis tidak mengandung yolk,
berfungsi sebagai tempat asal selulae germinalis prekursoria dan berperan dalam transfer selektif nutrisi. Ini adalah gambar daripada foto lebih tepatnya ya, daripada tadi Discus embryonicus biraminaris. Pada foto yang B, kita bisa melihat adanya epiblastus ya, kemudian di bawahnya ada hippoblastus. Di bagian rongga yang berada di bawah Discus embryonicus biraminaris ini adalah vesicula umbilicalis primaria. Ya, jadi dia ada di sebelah bawah daripada hippoblastus. Sedangkan yang ada di sebelah atas daripada epiblastus itu adalah cavitas amniotica. Ya, dan yang di sebelah luar itu adalah ada soluma extra embryonica. Jadi dia akan mengelilingi diskus embryonicus dan cavitas amniotica dan vesicula umbilicalis primaria. Soluma ini terbentuk daripada rongga-rongga atau spasia ya, yang ada pada mesoderma extraembryonicum. Ya, jadi ini adalah gambaran daripada konseptus pada minggu kedua ya, yang sudah implantasi dengan sempurna di dalam endometrium. Ya, ini gambaran skematiknya mungkin lebih jelas karena diberi warna begitu ya. Ini adalah tophoblastus yang kita bedakan menjadi sito ya, dan syncytio yang ini. Ini adalah syncytio ya. Ini adalah Discus embryonicus biraminaris. Ini cavitas amniotica, ini vesicula umbilicalis primaria yang akan mulai menghilang ini ya. Nah, kemudian ini adalah yang kita sebut sebagai mesoderma extraembryonicum ya, yang akan terbentuk rongga-rongga sehingga terpisah menjadi mesoderma extraembryonicum somaticum dan mesoderma extraembryonicum yang splagnicum yang lebih dalam. Ya, ini adalah soluma extraembryonicum. Ya, jadi ini sudah lebih jelas, mungkin bisa dilihat. Ini adalah pembentukan, ini adalah yang vesicula umbilicalis primaria yang akan mulai berdegenerasi ya. Dan ini adalah bentukan yang baru yaitu vesicula umbilicalis sekundaria. Ya, ini adalah epiblastus, ini adalah hippoblastus. Ya, ini adalah lamina precordalis. Ini adalah pada akhir minggu kedua. Ya, jadi kalau kita lihat dari turunan daripada Discus embryonicus biraminaris, epiblastus itu akan membentuk ektoderma dari amnion, kemudian ektoderma embryonicum, dan linea primitiva. Linea primitiva ini nanti yang akan menghasilkan atau menurunkan mesoderma extraembryonicum yang tadi ya, kemudian mesoderma embryonicum, processus notochordalis dan endoderma embryonicum. Sedangkan hippoblastus itu akan menurunkan endoderma vesicula umbilicalis dan ini yang akan membentuk mesoderma extraembryonicum juga. Ya. Nah, perkembangan Saccus chorionicus. Jadi akhir minggu kedua itu ditandai oleh virus primarius, yaitu selulae trophoblastica berproliferasi ke dalam syncytio trophoblastus, diinduksi oleh mesoderma somaticum extraembryonicum. Tonjolan seluler ini akan membentuk yang kita sebut sebagai virus primarius. Ya, soluma extraembryonicum itu yang pada gambar yang tadi akan memisahkan mesoderma extraembryonicum menjadi mesoderma somaticum extraembryonicum dan mesoderma splagnicum extraembryonicum. Ya,
Mesoderma somaticum extraembryonicum dan kedua lapisan trophoblastus ini membentuk chorion. Chorion itu akan membentuk dinding sakus chorionicus di dalam mana embrio, sakus amnioticus, dan vesicula umbilicalis digantung oleh pedunculus connectans. Soluma extraembryonicum sekarang disebut sebagai cavitas chorionica. Ya, transvaginal USG bisa digunakan untuk mengukur diameter sakus chorionicus untuk mengevaluasi perkembangan awal embrio. Dengan demikian, pada embrio 14 hari, kita lihat berbentuk diskus embryonicus biraminalis datar, selula hipoblastika pada area tertentu menjadi kolumnar dan membentuk area sirkular tebal yang kita sebut sebagai lamina precordalis. Ini adalah tempat bakal mulut dan merupakan organisator penting daerah kepala. Ya, jadi ini gambar yang tadi. Sekali lagi kita lihat ini ada yang kita sebut sebagai lamina precordalis. Ini epiblastus, ini adalah hipoblastus. Ya, jadi ini adalah semua ini adalah mesoderma extraembryonicum ya yang dibentuk tadi oleh endoderma extraembryonicum yang ini dan oleh lamina precordalis linea primitiva ya. Nah, ini nanti akan membentuk mesoderma extraembryonicum yang kemudian akan timbul rongga-rongga di dalam mesoderma ini sehingga akhirnya akan terbentuk satu ruangan begitu. Ya, ini adalah mesoderma extraembryonicum yang somaticum yang bersama dengan sito dan syncytial trophoblastus akan membentuk chorion. Ya, chorion atau sakus chorionicus, sedangkan soluma extraembryonicum ini sekarang kita sebut sebagai cavitas chorionica. Ya, chorionica ini. Ya, ini adalah preparat ya dari embrio 2 minggu. Jadi pada ini adalah diskus embryonicus biraminaris seperti ini. Ini adalah vesicula primaria. Ini adalah amnion ini, cavitas amnionica, ini amnionnya. Ini adalah pedunculus connectans ya, yang nanti akan menjadi funiculus umbilicalis atau tali pusat ini. Ini adalah placenta. Ya, ini adalah placenta ini. Ini adalah chorion. Ya, chorion ini adalah placenta embryonik ya. Nah, kalau lebih dekat dengan pembesaran yang lebih besar kita bisa melihat seperti ini ya. Jadi ini ada trophoblastus ini ya. Ini adalah darah ibu ini yang ada di dalam sini. Ya, ini lakunar yang nanti akan menjadi spasium intervillosum. Ya, gitu. Minggu ketiga perkembangan manusia ditandai oleh munculnya linea primitiva. Ya, munculnya linea primitiva, kemudian perkembangan notokoda dan diferensiasi 3 lapisan germinal. Jadi lebih kurang 3 minggu setelah konsepsi atau 5 minggu usia kehamilan, kita bisa mendeteksi kehamilan menggunakan USG. Ya, pada minggu ketiga prosesnya kita sebut sebagai gastrulasio. Ya, di sini akan terjadi pembentukan 3 lapisan germinal dan orientasi aksial ditetapkan dalam embrio, dimulai dengan pembentukan linea primitiva pada permukaan epiblastus. Embrio pada periode ini kita sebut sebagai gastrula. Ya, jadi ektoderma embryonicum itu akan menurunkan epidermis, sistem syaraf pusat, sistem syaraf tepi, ya, dan struktur-struktur lainnya, sedangkan endoderma itu terutama akan menjadi epitel yang melapisi saluran nafas dan saluran cerna. Ya, kemudian mesoderma itu terutama menjadi otot, sel darah, dinding pembuluh darah, lapisan otot viscera, ya, lapisan serosa, sistem kardiovaskular, kartilago, tendo, ligamentum, dan lain sebagainya.
Linea primitiva itu adalah epiblastus yang menebal, ya, di caudalis, di planum medianum pada aspek dorsalis discus embryonicus. Linea primitiva memanjang dengan penambahan sel pada ujung caudalis. Ujung kranialisnya akan berproliferasi membentuk nodus primitivus. Sulcus primitivus berkembang dalam linea primitiva dan berlanjut dengan fovea primitiva pada nodus primitivus. Dengan terbentuknya linea primitiva, maka dapat diidentifikasi sumbu craniocaudalis karena kita tahu bahwa linea primitiva itu adanya di caudalis, ya, ujung cranialis dan ujung caudalis daripada diskus, permukaan dorsalis karena linea primitiva itu timbulnya pada permukaan dorsalis, ya. Kemudian sisi kanan dan sisi kiri. Sel-sel akan meninggalkan permukaan dalam, ya, dan membentuk mesenhima. Mesenhima itu adalah jaringan ikat embrionik yang terdiri dari sel spindle kecil yang tersusun longgar dalam matriks ekstraseluler serabut kolagen. Selulae mesenhimatika itu amoeboid dan fagositik aktif. Mesenhima membentuk jaringan penyokong embrio dan mesoblastus yang membentuk mesoderma embryonicum. Sel-sel dari epiblastus, nodus primitivus, dan bagian lain linea primitiva akan menggantikan hipoblastus. Ya, dia akan membentuk endoderma embryonicum pada atap vesikula umbilicalis. Sel-sel yang tetap berada dalam epiblastus membentuk ektoderma embryonicum. Selulae mesenhimatika yang berasal dari linea primitiva akan bermigrasi luas dan bersifat pluripoten, berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi fibroblastus, chondroblastus, dan osteoblastus. Sel-sel epiblastus menurunkan ketiga lapisan germinal. Jadi ektoderma, mesoderma, endoderma itu berasal dari epiblastus. Ya, linea primitiva aktif membentuk mesoderma hingga pemulaan minggu keempat, kemudian melambat, selanjutnya mengecil dan menjadi struktur di regio sacrococcygia, berdegenerasi dan menghilang pada akhir minggu keempat. Ya, ini adalah gambaran yang terjadi pada minggu ketiga. Yang biru itu adalah ektoderma. Ya, yang merah adalah mesoderma, yang kuning adalah endoderma. Ya, jadi pada minggu ketiga konseptus itu berupa diskus embryonicus trilaminaris, ya, dan sudah terbentuk 3 lapisan germinal. Ya, ini adalah foto aslinya yang pada A ini. Ya, ini adalah pada usia 3 minggu. Ukuran sebenarnya adalah 1 mm. Ya, jadi pada 3 minggu kita itu diskus embryonicus ini berukuran 1 mm. Ya, ini adalah yang kita sebut sebagai linea primitiva. Ya, linea primitiva dengan lekukan yang kita sebut sebagai sulcus primitivus. Ya, pada ujungnya ini yang menonjol ini adalah nodus primitivus dengan fovea primitiva, ya, lekukannya yang lanjutan dari sulcus ini, ya. Jadi nanti kalian lihat dari permukaan dalam epiblastus itu akan diturunkan mesenhim, ya, dengan selulae mesenhimatikanya, ya, yang akan bermigrasi jauh, ya, dia. Nah, prosesus notochordalis dan notochorda. Selulae mesenhimatika yang bermigrasi ke cranialis nodus primitivus itu akan membentuk pita sel di garis tengah yang kita sebut sebagai prosesus notochordalis. Lumen dalam prosesus notochordalis akan membentuk apa yang kita sebut sebagai kanalis notochordalis. Prosesus notochordalis tumbuh di antara ektoderma dan endoderma sampai ke lamina precordalis, jadi dari kaudal menuju ke kranial. Lamina precordalis adalah area sirkular kecil dari sel-sel kolumnar endoderma, di mana ektoderma dan endoderma berhubungan.
Mesoderma precaudale adalah populasi mesenhima yang berasal dari crista neuralis yang terletak rostralis terhadap notocoda. Lamina precaudalis adalah primordium, ya, atau nenek moyang dari membrana oropharyngea yang terletak pada tempat bakal kavitas oris, berperan sebagai pusat signaling untuk mengontrol perkembangan struktur kranium termasuk prosencephalon dan mata. Selula mesenhimatika dari linea primitiva dan processus notochordalis bermigrasi ke lateralis dan cranialis di antara sel-sel mesoderma lain, di antara ektoderma dan endoderma, hingga mencapai tepi diskus embryonicus, berlanjut dengan mesoderma extraembryonicum yang menutupi amnion dan vesicula umbilicalis. Beberapa selula mesenhimatika dari linea primitiva bermigrasi ke cranialis pada masing-masing sisi processus notochordalis dan sekeliling lamina precaudalismembentuk mesoderma cardiogenicum. Di sebelah caudalis linea primitiva didapatkan membrana cloacalis yang merupakan tempat bakal anus. Di membrana cloacalis dan membrana oropharyngea, diskus embryonicus tetap bilaminar. Ya, di sini ektoderma dan endoderma berfusi. Pada pertengahan minggu ketiga, mesoderma embryonicum memisahkan ektoderma endoderma di semua tempat, kecuali di membrana oropharyngea, di planum medianum, cranialis terhadap nodus primitivus di mana berlokasi processus notochordalis, dan di membrana cloacalis di caudalis. Sinyal instruktif dari daerah linea primitiva akan menginduksi sel prokursor notochorda. Notochorda berfungsi untuk menetapkan sumbu longitudinalis embrio dan memberikan rigiditas, memberikan sinyal untuk perkembangan struktur muskuloskeletal aksial dan sistema nervosum sentral, berkontribusi terhadap diskus intervertebralis. Perkembangan notochorda dimulai dari processus notochordalis yang memanjang akibat invaginasi sel dari fovea primitiva. Fovea primitiva berkembang dan berekstensi ke dalam proses notochordalis membentuk kanalis notochordalis. Selanjutnya, proses notochordalis menjadi tabung selular yang meluas ke cranialis dari nodus primitivus ke lamina precaudalis. Dasar prosesus notochordalis berfusi dengan endoderma embryonicum di bawahnya. Lapisan yang berfusi ini akan mengalami degenerasi bertahap, membentuk lubang-lubang pada dasar proses notochordalis. Dengan demikian, akhirnya lubang-lubang itu akan bergabung sehingga kanalis notochordalis berkomunikasi dengan vesicula umbilicalis, ya, dan dasar kanalis notochordalis hilang. Sisa proses notochordalis membentuk lamina notochordalis yang datar dan beralur. Bermula di ujung cranialis embrio, sel-sel lamina notochordalis berproliferasi dan melipat ke dalam membentuk notochorda. Bagian proximalis kanalis notochordalis bertahan sementara sebagai kanalis neuroentericus yang merupakan komunikasi sementara antara kavitas amniotika dan kavitas vesicula umbilicalis. Setelah perkembangan notochorda lengkap, kanalis neuroentericus ini akan berobliterasi. Notochorda terlepas dari endoderma vesicula umbilicalis menjadi satu lapisan yang kontinu lagi. Notochorda berekstensi dari membrana oropharyngea hingga nodus primitivus, berfungsi sebagai induktor awal embrio. Ektoderma embryonicum akan menebal membentuk lamina neuralis. Ya, jadi dia merupakan induksi untuk pembentukan lamina neuralis. Notochorda akan berdegenerasi sebagai bentuk corpora vertebra, sebagian kecil bertahan sebagai nukleus pulposus. Ya, jadi ini adalah pembentukan pada gambar B kita lihat. Ini adalah pembentukan daripada kanalis notochordalis. Ya, jadi nanti pada proses notochordalis ini akan dibentuk kanalis notochordalis pada gambar C. Dilihat akan membentuk begitu. Ya, ini akan terus begitu sampai ke cranialis.
ya. Kemudian nanti akan terbentuk lubang-lubang pada gambar B dapat dilihat ini akan terbentuk lubang sehingga akhirnya nanti akan hilang dasar daripada kanalisnya. Ya, untuk sementara nanti bagian proksima ini ada yang kita sebut sebagai kanalis neurenticus yang menghubungkan antara amnion dengan vesikula umbilicalis. Ya, selanjutnya nanti kalau kita lihat pada gambar potongan yang lain ini, ya, yang tadinya bentuknya seperti ini, proses notochordalis karena dasarnya hilang, nanti akan melipat ke dalam membentuk notochorda. Ya. Nah, allantois itu akan muncul pada hari ke-16 sebagai divertikulum kecil dari dinding caudalis vesicula umbilicalis yang meluas ke dalam pedunculus connectans. Allantois sangat kecil, tapi mesoderma allantoicum berekspansi melampaui chorion, membentuk pembuluh darah plasenta. Pars proximalis diverticulum allantoicum bertahan sebagai uracus. Ya, uracus ini yang kita kenal sebagai ligamentum umbilicale medianum. Pembuluh darah dari pedunculus allantoicus akan menjadi arteria umbilicalis. Ya. Jadi ini adalah nanti akan terbentuk kembali, ya. Nah, proses selanjutnya adalah neururatio, yaitu proses yang meliputi pembentukan lamina neuralis dan plica neuralis dan penutupan plica neuralis membentuk tubus neuralis. Dilengkapi pada akhir minggu keempat dengan penutupan neuroporus caudalis. Di sini embrio akan kita sebut sebagai neurula. Lamina neuralis dan tubus neuralis. Notochorda akan menginduksi ektoderma embryonikum di sekitar garis tengahnya membentuk lamina neuralis. Pada mulanya, panjang lamina neuralis ini sesuai dengan panjang notochorda. Lamina neuralis itu letaknya rostralis terhadap nodus primitivus dan dorsalis terhadap notochorda dan mesoderma. Sementara notochorda memanjang, lamina neuralis melebar, berekstensi ke cranialis hingga membrana orofaringea. Jadi selain melebar, dia akan berekstensi memanjang. Ya, akhirnya panjang lamina neuralis melebihi notochorda. Pada hari ke-18, lamina neuralis berinvaginasi di sepanjang sumbus sentral, membentuk sulcus neuralis dengan plica neuralis pada masing-masing sisi. Plica neuralis sangat menonjol di ujung cranialis embrio. Ini merupakan tanda pertama perkembangan ensefalon. Pada akhir minggu ketiga, plica neuralis saling mendekat dan berfusi membentuk tubus neuralis. Selulae crista neuralis bertransisio epiteliomesenhymalis dan bermigrasi menjauh. Pinggir bebas ektoderma permukaan akan berfusi dan menjadi kontinu di atas tubus neuralis dan dorsum embrio. Dia akan berdiferensiasi menjadi epidermis. Jadi kalau kita lihat ini adalah notochorda. Notochorda akan menginduksi ektoderma untuk membentuk lamina neuralis. Kemudian pada tengah-tengahnya akan terbentuk sulcus neuralis, ya. Sementara ini terus tumbuh tinggi menjadi yang kita sebut sebagai plica neuralis. Plica neuralis kemudian akan saling bertemu, berfusi begitu. Sehingga ini yang kita sebut sebagai tubus neuralis. Ektoderma yang ini nanti akan bergabung kembali, akan membentuk ektoderma permukaan yang akan berdiferensiasi menjadi epidermis. Ya, jadi kalau kita lihat gambarannya adalah seperti ini. Ya, ini adalah tubus neuralis. Kemudian bagiannya ini, yang ini nanti akan mengalami transisi dari epitel menjadi mesenhim dan dia nanti akan berpindah dari ini dia akan berpindah ke sisi lateral begitu. Ini yang kita sebut sebagai crista neuralis. Ya, crista neuralis. Nah, pembentukan crista neuralis itu akan dimulai dengan beberapa sel ektoderma neuralis yang memisahkan diri.
Ya, jadi selula kristanolis ini akan membentuk krista neuralis di antara tubus neuralis dan ektoderma permukaan. Akan terpisah menjadi kanan dan kiri, bergeser ke aspek dorsolateris tubus neuralis. Di sini dia akan menurunkan ganglia sensoria dan nervi spinalis dan nervi cranialis. Selula kristanolis itu akan berpindah ke dalam maupun keluar permukaan somitus. Ya, karena dia mempunyai sifat seperti mesenhim. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk bermigrasi. Selula kristanolis itu menurunkan ganglia sensoria, ganglia autonomika, ganglia sensoria nervorum cranialum, 5, 7, 9, dan 10. Kemudian neurilema dari nervi periferisi, leptomeninges, sel pigment, medula glandula suprarenalis. Ini asalnya dari selula kristanolis. Ya. Perkembangan somitus. Sel yang berasal dari nodus primitivus juga membentuk mesoderma paraxial, kolom sel longitudinal tebal. Lateralis nanti akan berhubungan dengan mesoderma intermedium yang bertahap menipis menjadi mesoderma lateral. Mesoderma lateral ini akan kontinu dengan mesoderma extraembryonicum. Pada akhir minggu ketiga, mesoderma paraaksial berdiferensiasi, berkondensasi, terbagi menjadi badan kuboid berpasangan yang kita sebut sebagai somitus. Somitus ini akan terangkai dalam arah craniocaudalis di masing-masing sisi tubus neuralis. Ya, 38 pasang somitus akan dibentuk selama periode somitus. Ya, periode somitus itu adalah pada hari ke-20 sampai ke-30. Pada akhir minggu kelima akan terbentuk 42 sampai 44 pasang somitus, ya, kanan dan kiri. Somitus ini sangat menonjol pada minggu keempat dan kelima. Ini digunakan sebagai kriteria untuk menentukan umur embrio. Somitus yang pertama itu muncul pada bakal regio occipitalis. Dia akan berkembang ke arah craniocaudalis, menurunkan skeleton aksial, otot, dan dermis. Pasangan somitus pertama tampak pada akhir minggu ketiga, sedikit caudalis terhadap plakoda otica. Nah, ini adalah perkembangan soluma intraembryonicum. Jadi primordium soluma intraembryonicum ini berasal dari spasia solomica yang terisolasi dalam mesoderma lateral dan mesoderma cardiogenicum. Tadi dari mesoderma paraaksial, kemudian mesoderma intermedium, dan mesoderma lateral. Mesoderma lateral ini dia akan mengalami pembentukan rongga-rongga di dalamnya atau spasia solomica yang akan segera bergabung membentuk soluma intraembryonicum. Ya, yang akan membagi mesoderma lateral menjadi dua lapisan, yaitu somatik dan sflanknik. Yang somatik ini nanti akan berlanjut dengan mesoderma extraembryonicum somaticum. Yang sflanknik akan berlanjut dengan mesoderma extraembryonicum yang sflanknicum juga, yang tadi menutupi vesicula umbilicalis. Ya, mesoderma somaticum dan ektoderma embryonicum membentuk dinding tubuh, ya, atau kita kenal sebagai somatopleura. Sedangkan yang mesoderma sflanknicum dan endoderma embryonicum ini akan membentuk embryonikat atau splanopleura. Pada bulan kedua, soluma intraembryonicum terbagi menjadi kavitas perikardiaka, kavitas pleuralis, dan kavitas peritonealis. Mengenai perkembangan awal sistema kardiovaskular. Jadi sampai akhir minggu kedua, nutrisi embrio itu diperoleh dari darah maternal dengan difusi melalui soluma extraembryonicum dan vesicula umbilicalis. Ya. Nah, pada permulaan minggu ketiga, pembentukan pembuluh darah itu dimulai, ya, di mesoderma extraembryonicum vesicula umbilicalis, pedunculus connectan, dan chorion. Ya, pembuluh darah embrio itu akan mulai berkembang 2 hari kemudian. Pada minggu ketiga, sirkulasi uteroplacenta primordialis mulai berkembang. Ya, kemudian ada proses yang kita sebut sebagai vaskulogenesis dan angiogenesis.
Vaskulogenesis itu adalah pembentukan saluran vaskular baru oleh angioblastus. Sedangkan angiogenesis itu ada pembentukan pembuluh darah baru dengan bertunas dan bercabang dari pembuluh darah yang sudah ada. Ya, selula mesenhimatika berdiferensiasi menjadi angioblastus yang beragregasi membentuk insula sanguineae. Rongga-rongga kecil terbentuk dalam insula sanguineae dan endothelial cords. Angioblastus akan menjadi endotelium, mengelilingi rongga dalam insula sanguinea. Rongga bergabung membentuk jejaring saluran endotelium. Selula mesenhimatika yang mengelilingi pembuluh darah akan berdiferensiasi menjadi elemen jaringan muskular dan jaringan ikat dari pembuluh darah. Pembuluh darah bertumbuh ke daerah sekitarnya, endotelium bertunas dan berfusi dengan pembuluh darah lain. Pada akhir minggu ketiga, sel darah berkembang dari sel endotel pembuluh darah ketika berkembang di vesikula umbilicalis dan allantois. Ya, jadi sel darah itu akan berkembang dari sel endotel pembuluh darah ya, yang sedang berkembang di dalam vesikula umbilicalis dan allantois. Hematogenesis dimulai pada minggu kelima. Pertama di sepanjang aorta, kemudian di hepar, spleen, medula ossis, dan nodi limfoide. Eritrositus fetus dan dewasa diturunkan dari sel progenitor hematopoietik. Ya, ini adalah pembentukan daripada pembuluh darah. Jadi pertama, kita lihat ini adalah angioblastus yang beragregasi, dia akan menjadi endotel begitu, ya. Kemudian nanti sel-sel darah akan diturunkan daripada sel-sel progenitor ini akan diturunkan daripada sel endotel pembuluh darah. Ya, sistem kardiovaskular primordialis itu dibentuk dari jantung dan pembuluh darah itu dibentuk dari selula mesenhimatika. Ya, minggu ketiga berkembang. Jadi yang tabung jantung itu pertama itu hanya berupa susunan daripada endotel. Ya, dia ada dua berpasangan. Longitudinal yang kemudian akan berfusi ya dari kiri dan kanan itu nanti akan mendekat berfusi menjadi cor tubulare primordialis. Ya, jadi sistema kardiovaskular primordialis itu terdiri dari cor tubulare, ya, pembuluh darah embrio, pedunculus connectans, chorion, dan vesicula umbilicalis. Pada hari ke-21 atau hari ke-22, darah itu bersirkulasi dan jantung mulai berdenyut. Sistem organ pertama yang mencapai status fungsional adalah sistema kardiovaskular. Ya, denyut jantung embrio itu dapat deteksi Doppler USG pada minggu keempat. Ya. Nah, perkembangan chorion frondosum. Pada akhir minggu kedua, virus primarius itu mulai berkembang. Permulaan minggu ketiga, mesenhima tumbuh ke dalam virus primarius membentuk inti jaringan mesenkim yang kita sebut sebagai virus kosekundarius yang menutupi seluruh permukaan sakus chorionicus. Jadi yang pertama itu baru sitotrophoblas menginvasi sinsisio. Nah, kemudian kalau dari virus primarius, kemudian ada mesenhima yang tumbuh ke dalamnya, ini kita sebut sebagai virus sekundarius, virus yang sudah sampai pada tahap itu. Ya, kemudian kalau sel-sel mesenhimnya itu akan berdiferensiasi menjadi kapiler dan sel darah, maka virusnya kita sebut sekarang sebagai virus tertiarius. Ya, kapiler pada chorion frondosum bergabung membentuk jejaring arteriokapiler yang terhubung dengan jantung melalui pembuluh darah dalam mesenhim chorion dan pedunculus connectans. Ya, akhir minggu ketiga darah embrio mengalir melalui kapiler dalam chorion frondosum. Ya, spasia interfilosa, pertukaran O2 dan nutrien dengan CO2 dan produk sampah terjadi pada spasia interfilosa.
Selule sitotrophoblastika dari chorion frondosum akan berproliferasi, menyebar, mencapai sinsisiotrophablastus, membentuk testa sitotrophoblastika yang mengelilingi sakus chorionicus dan melekatkannya pada endometrium. Virus yang melekat pada jaringan maternal melalui testa sitotrophoblastika kita sebut sebagai virus peduncularis. Kemudian virus yang tumbuh dari virus peduncularis adalah virus Ramosus. Jadi pada virus ini terjadi pertukaran material antara darah ibu dan embrio. Ya. Nah, ini adalah perkembangan ya daripada chorion frondosum yang tadi. Ya, jadi kalau ini kita sebutnya sebagai virus yang sekunder, sedangkan ini sudah virus yang tersier kalau sudah ada sel mesenhimnya berdiferensiasi menjadi sel darah seperti itu. Ya, ini yang kita sebut sebagai testa sitotrophoblastik, ya sitotrophoblastik.